belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suritia. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN 010103 Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sutina SPD, guru SDN 010103 Tinggi Raja. Assalamualaikum Bu Sutina. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya, sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, jadi ini sebagai langkah awal ya. Sebelum saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nah, adapun tujuan dari praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi agar lebih siap dan percaya diri sehingga proses pembelajaran akan memberikan suatu yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi sudah siapkan Bu? Sudah siap. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat supervisi? Pada saat supervisi nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan sampai ratusan ribu. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengurutkan nilai tempat pada suatu bilangan. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok adalah peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan sampai ratusan ribu. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengurutkan nilai tempat pada suatu bilangan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai pada saat supervisi nanti bagaimana? Area pengembangan yang hendak saya sampaikan nanti ada dua, yaitu pada keterampilan dan pada pengetahuan. Pada keterampilan yaitu mengurutkan nilai tempat pada suatu bilangan, artinya siswa itu bisa meletakkan di mana nilai satuan, puluhan, ratusan ribu, dan puluhan ribu, serta ratusan ribuan. Dan yang kedua, pada pengetahuan, siswa dapat menjumlahkan nilai bilangan sampai ratusan ribuan. Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua ya Bu ya, yaitu mengenai keterampilan dan pengetahuan. Nah, untuk keterampilan yaitu mengurutkan nilai tempat pada suatu bilangan, artinya siswa dapat meletakkan di mana nilai satuan, puluhan, ribuan, ratusan ribu, dan puluhan ribu. Jadi untuk pengetahuan, siswa dapat menjumlahkan nilai bilangan sampai ratusan ribu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan seperti model pembelajaran, media, dan metode pembelajaran? Untuk strategi yang saya persiapkan untuk nanti supervisi, yaitu ada model yang saya gunakan yaitu model PBL, yaitu Problem Basic Learning, dan ada metode diskusi pada siswa, tanya jawab, dan penugasan. Media untuk pembelajaran itu ada buku matematika kurikulum merdeka dan kartu bilangan juga LKPD. Strategi yang saya sampaikan ini. Oke Bu, terima kasih Bu. Berarti besok strategi yang dipersiapkan yaitu mengenai model, Ibu akan menggunakan model PBL ya. Nah, kemudian media pembelajarannya itu buku matematika, kemudian ada kartu bilangan dan LKPD ya Bu ya. Kemudian untuk metode Ibu akan menggunakan metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Ya, oke, jadi itulah tadi hasil dari pra-observasi dengan Ibu Sutina. Oh ya Bu, kira-kira kapan bisa kita laksanakan supervisinya Bu ya? Kemungkinan bisa disampaikan supervisi besok Bu, hari Kamis. Nah, jam keberapa Bu? Jam pertama Bu. Oke, jadi besok kita akan melaksanakan supervisi kelas
di jam pertama di kelas 4 ya kan Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Besok kita sampai jumpa di supervisi di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Hari ini kita masuk pembelajaran pertama yaitu matematik. Sebelum kita membuka pelajaran, sebelum kita belajar lebih dahulu, mari kita berdoa. Ayo, ketua kelas berdoa. Pimpin doanya. Udah siap, Bro. Berdoa, Bro. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pelajaran pertama matematika. Ayo buka buku matematika anak-anak semua. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita untuk matematika, ya, kita disuruh atau menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan ribuan serta menyebutkan nilai tempat pada hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan tersebut ya. Ayo, sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Udah siap untuk belajar? Udah semangat? Oke, kita lanjut. Kita masuk pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pada ratusan ribuan. Sebelum kita masuk, Ibu absen dulu ya. Siapa kawannya yang tidak masuk hari ini? Ada? Pak, ketua kelas silakan hitung temannya. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada yang semua? Ada yang semua? Ya, ada yang semua ya. Kita hari ini hadir semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini matematika kita masuk kepada penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan
tempat. Nilai tempat bilangan tersebut. Ya. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan ribu dan menentukan nilai tempat pada suatu bilangan tersebut. Mungkin di kelas 3 kalian sudah pernah pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, tapi tidak sampai dengan ratusan ribu. Sekarang kita akan pelajari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan sampai ratusan ribu dan menentukan nilai tempat pada bilangan tersebut. Paham ya, Nak? Ya? Untuk memperpahamkan kembali, Ibu kasih contoh. Bagaimana cara menentukan nilai bilangannya? Coba sebutkan angka bilangan tersebut. Ayo. Yang kuat bersamaan. Ayo, sama. Ulang, semangat ya. 123.053. Ya, kita penjumlahan dulu ya. Coba bilangan yang kedua, sebutkan nilai. Ya, kita tambahkan 3 ditambah 5. 5 tambah 1. 0 tambah 1. 3 tambah 5. 8. 2 tambah 0. 1 tambah 2. 3. Coba sebutkan hasil penjumlahannya. 328.168. Ada yang mau ditanya dari contoh Ibu? Ada yang sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Paham semua? Kasih lagi satu contoh untuk pengurangannya. Paham semua? Kita lanjutkan. Ibu ingin membagikan kelompok kepada kalian untuk mengerjakan soal seperti contoh dari Ibu yang di papan tulis, ya. Setiap kelompok mempunyai soal dari Ibu, kamu diskusikan setiap kelompok kamu, ya. Nanti ada presentasinya ke depan. Mana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ingat kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok ini 4. Setiap kelompok Ibu kasih soal, kamu jawab dengan kelompokmu, diskusikan. Ya. Soal yang ada di kertas lembar jawab apa? Soal dari Ibu. Boleh jawabannya masing-masing ya. Kamu diskusikan kemudian jawab di bukumu, tulis masing-masing. Ya. Ayo diskusikan apa jawabannya. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Waktunya hanya Ibu kasih waktu ya. Karena hanya penjumlahan dan pengurangan gampang ya kan. Hanya letak satuannya supaya kalian itu paham. Ya. Udah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kamu kerjakan setiap kelompok. Nanti kita maju satu-satu, setiap kelompok mewakili. Iya.
Berapa nilai tempat yang benar dalam hasil penjumlahan dan pengurangan pada soal yang Ibu kasih? Waktunya 10 menit ya, jalan panjangnya di angka setengah 3. Jangan saling soal. Kalau tidak tahu tapi saling kurang jelas, tanya sama Ibu. Diskusikan dengan temanmu, jangan dijawab sendiri ya, udah. Lanjutkan aja. Silakan. Saling bertukar pendapat, saling menunjukkan tanggung jawab dari diskusi. Kerjakan sama-sama. Nomor 1 udah. Yo. Kelompok 3 udah. Tidak jaga di kelompok 3. Udah siap? Yuk, kenapa bisa? Kalau sudah selesai hasil diskusi kamu, setiap satu kelompok perwakilan satu orang untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, siapa yang kamu tunjuk dalam satu kelompok tersebut jangan maju. Sampai kamu percayai. Untuk nomor 1, kerjakan kelompok 1. Nomor 1, kerjakan maju kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi tadi. Kelompok yang lain perhatikan ke depan. Kelompok yang lain perhatikan ke depan. Perhatikan kelompok yang lain. Ya, coba tunjukkan hasil penjumlahan pada bilangan tersebut. Dan buat naik. Dan teman kalian lagi, Mak. Perhatikan depan temanmu lagi presentasi hasil diskusinya. Khusus nomor 1. Ayo. 380.410. Ulang, bilang pertama. 230. Apa? 232. 230. Ya, hasilnya. Hasil penjumlahannya 380.410. 400. Baik, sekarang coba ambil angka ini kamu masukkan ke dalam satu bilangan Ibu. Di mana letak satuan? Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Namanya dari sana. Coba perhatikan. Angka berapa yang mau kasih ambil? Perhatikan kelompok yang lain. Iya, bukan. Kalian banyak dibuat ini. Perhatikan angka berapa saja yang ada di hasil penjumlahan hasil pada soal nomor 1. Udah? Ayo, tempelkan di satu bilangan. Satu. Ayo, siapa yang menempelkan? Siapa yang menempelkan? Nah, tempelkan. Di mana? Letaknya. Nggak dipelajari lagi ya, karena kita sudah belajar di mana satuannya. Sama banyak-banyak. Perhatikan kelompok yang lain ya, jangan ribut. Ya, tempelkan. Di mana letak nomormu? Ayo, mana dia bilangannya? Katakan sesuai dengan nomornya. Ya, ayo. Ya, letakkan masing-masing. Makan di mana dia? Satuannya, bulannya. Ya, coba baca ulang secara. Berapa hasil penjumlahan dari diskusi kamu? Berapa?
Jangan salah ambil nomornya ya. Sini, pilih. Sudah semua? Ada berapa angka? Ada berapa angka? Nak? Letakkan di mana? Letakkan di mana? Posisi atau nilai tempat pada bilangan hasil pengurangan dari temanmu tadi. Kamu bersombong. Ayo sini, Aulia. Ayo, berapa? Berapa hasil penjumlahan yang dikerjakan oleh teman kelompokmu? Tempelkan. Kamu belum adanya? Ini ada. Jangan berebut. Jangan dalingnya nggak boleh. Jangan dalingnya nggak boleh. Ana. Suaranya nak. Tempelkan sesuai dengan letak nilai tempatnya. Ayo. Bingung kapan? Ya, tempelkan sudah dalingnya. Di mana letak nilai tempatmu? Ada tempatnya masing-masing. Ada nilai tempatnya masing-masing. Padahal nomor 7 ada loh itu dalingnya. Kenapa nggak ada? Nah. Mau gambarnya? Udah? Mana yang belum daftar lagi mau dalingnya? Nah, sudah. Nah, coba sebutkan aktif, silakan dibaca jumlahnya. Sebutkan nilai tempat bilangannya. 372.260. Ulang, yang tegas semangat. 372.260. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasilnya, ayo kelompok 3. Kelompok 3, 1, kelompok 2. Kelompok 3, 2, 1. Kelompok 3, 2, 1. Coba, angkat. Kelompok 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo. Kelompok 3, 2, 1. Ingat. Oke, kelompok 3, 2, 1. Udah, 3 kali 2 baru 1. Sudah selesai, berarti berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Buka halaman 21. Nah, tandai ya tugasnya ya. Coba buka buku kamu halaman 21. Itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Hasil pembelajaran hari ini sampai sekian. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Surutia, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Asahan. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Sutina, guru kelas 4 dari PTD SDN 010103 dan didampingi oleh tenaga praktik saya Ibu Sumarni. Assalamualaikum Bu Sutina. Salam Ibu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang. Oke ya Bu, hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang perlu Ibu perbaiki dan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya sebagai refleksi Ibu nantinya ya. Oke Bu Sutina, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas agak sedikit grogi ya Bu, karena ada pengamat di dalam kelas. Ya biasa Bu ya. Biasanya kita pula mengajar anak murid, di sini ada pengamat di belakang, ya Bu ya. Nah jadi dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang akan Ibu capai. Dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, ada 2 aspek pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa dapat menemukan nilai bilangan dari satuan sampai ratusan ribu. Pada aspek keterampilan, yaitu siswa dapat mengurutkan nilai tempat pada suatu bilangan yang artinya siswa itu dapat meletakkan di mana nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan dan puluhan ribu. Jadi ada 2 aspek yang ingin dikembangkan ya, ini aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke, nah sejauh mana tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dalam
tingkat keberhasilannya siswa itu lebih memahami, yaitu menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan menurutkan nilai tempatnya masing-masing. Oke. Nah, kira-kira ada nggak ya Bu ya hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu, saat proses pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya ya, yang sedang berlangsung kemarin ya, dia tidak ada terjadi kerjasama pada kelompoknya. Siswa tersebut mengerjakan soalnya itu sendiri. Oh, berarti dia kurang berkolaborasi dengan kelompoknya ya. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan agar siswa tersebut aktif dalam kerja kelompok? Ada dua kemungkinan yang ingin saya lakukan agar siswa itu aktif dalam kerja kelompok. Yang pertama, mengkondisikan kesiapan siswa saat diskusi kelompok dengan membentuk suatu kelompok, ya kan Bu? Dan yang kedua, menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa itu dapat memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu agar anak itu aktif, Ibu mengkondisikan kesiapan siswa yang dia dalam diskusi kelompok. Kemudian Ibu akan menyediakan media pembelajaran yang menarik. Oke Bu, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya untuk tindak lanjut ini? Ada 4 ya Bu, rencana saya ya Bu, tindak lanjut untuk siswa saya. Yang pertama yaitu rencana saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional. Dan yang kedua yaitu membagikan siswa dalam bentuk kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Dan yang ketiga, membuat ice breaking ya agar murid atau siswa lebih semangat saat melakukan atau saat jenuh belajar untuk refreshingnya ya kan Bu. Dan yang keempat, membuat media pembelajaran yang sangat menarik. Oke Bu, jadi ada 4 rencana Ibu ya Ibu dalam ini. Yang pertama, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian dengan keterampilan sosial emosional. Dan yang kedua, Ibu akan membagi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, gaya belajar visual, estetik, dan auditory. Nah, kemudian yang keempat tadi membuat ice breaking ya, jelas agar anak itu tidak jenuh belajar ya. Kemudian membuat media pembelajaran ya, bagus sekali Bu ya rencana Ibu. Terima kasih Bu Surtina atas jawaban yang diberikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan terlaksana dengan baik dan lancar ya. Jadi demikianlah hasil observasi saya pada hari ini, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya coachingnya.